Podcast Literasi Digital dan Kemanusiaan. Salam digital. Halo sobat, kenalin nih, nama saya Desita dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Prodi Sastra Prancis. Dan ini rekan saya, halo. Halo, nama saya Atalan Dargia dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Internasional. Kita berdua akan berbincang-bincang terkait dengan etika dunia cyber dan juga pemanfaatan internet secara bijak. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Silahkan menyimak dan mendengarkan Sobat Digital. Berkembangnya bentuk penyampaian informasi atau berita melalui internet menurut Stephen Ward memicu apa yang disebut dengan revolusi etika media. Ini adalah sebuah proses yang kian berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Bayangkan, kini kian banyak orang yang mengonsumsi informasi dan berita dari genggaman telepon seluler ketimbang membaca koran dan majalah. Orang bahkan kini menonton berita televisi bahkan film terbaru melalui tablet atau laptop. Keputusan bagaimana, kapan, dan dengan cara apa informasi dipublikasikan kini ada di tangan masyarakat, bukan lagi pengelola media. Nah, dari pemaparan tersebut saya mau tanya ke rekan saya nih. Saat ini pemerintah kan sudah banyak yang mengatakan untuk mewaspadai dan melawan konten negatif seperti provokasi, hoax, dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana cara melawan dan mengatasi konten negatif seperti provokasi dan berita hoax? Ciri-ciri konten provokasi diantaranya adalah memancing emosi, menggiring opini yang mengandung framing atau pembingkaian, menempatkan target pembaca sebagai pihak yang rentan dimanipulasi pihak lain, ada juga pihak yang didiskreditkan, dan ajakan untuk menyebarkan hal-hal tersebut. Untuk menghindari provokasi tersebut, beberapa hal yang bisa dilakukan mungkin yang pertama, jangan terpancing emosi, lalu cari second opinion dari sisi lain, be positif, selalu mencari bright side. Lalu jangan lupa untuk selalu mempertanyakan, seperti siapa sumber provokasi ini, apa hubungannya dengan saya, apa tidak ada faktor lain yang juga menimbulkan situasi ini. Sebentar, apa pentingnya saya menyebarkan ini, apa manfaatnya bagi saya dan orang lain. Apabila menemukan postingan yang kontroversial dan bernada menyudutkan satu kelompok, maka harus lebih waspada. Contohnya, postingan yang memicu emosi pembaca untuk ikut berkomentar pedas. Apabila menemukan hal tersebut, pertanyaannya harus dilontarkan pada diri sendiri, apakah postingan tersebut benar. Bila menyangkut peristiwa, bisa mencari informasi terkait hal tersebut. Agar terhindar dari provokasi, lakukan cek dan recheck serta jangan kepancing clickbait. Apakah media sosial akan bisa terbebas dari konten negatif tersebut? Ruang digital kan adalah ruang kita semua ya. Kita semua harus berperan, tidak bisa hanya pemerintah. Provokasi itu seperti virus, jika tidak dibatasi akan menginfeksi yang lain. Oleh karena itu harus ada antivirusnya. Jadi kayak cara terbaik adalah bersama-sama mengajak yang lain agar tidak terprovokasi. Jangan ikut permainan mereka. Jangan sampai mereka masuk di ruang itu. Lebih baik membentengi diri agar tidak terprovokasi. Jangan diam saja gitu. Tetapi jangan dilawan secara langsung juga. Saat ini pun sudah ada aplikasi pengaduan, email pengaduan, dan pesan atau telepon pengaduan yang bisa kita hubungi. Bagaimana langkah kita agar dapat terhindar dari konten negatif sehingga kita dapat disebut orang yang beretika dalam dunia digital? Memerlukan digital skills, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras. Hal tersebut salah satunya adalah guna menghindari dari konten-konten negatif yang banyak di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Menipisnya kesopanan dan kesatuan serta kebebasan berekspresi yang kebablasan hingga berkurangnya toleransi pada perbedaan maupun menghilangnya batas-batas privasi, hal ini sangatlah tidak pantas untuk dicontoh. Karena pasti akan menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan di masa yang akan datang. Agar mereka tidak berlarut-larut termakan berita yang negatif di tengah perselisihan ini, nah bagaimana sih cara membangun budaya digital yang positif?
Cara membangun budaya digital yang positif sih yaitu mungkin dengan mengakses sumber informasi yang valid, mengakses perangkat secara legal dan mengakses program sesuai ketentuan. Misalnya, yang sering menjadi masalah kebebasan berekspresi dan beropini harus dilakukan dengan cara yang positif. Bahasa merupakan komunikasi, ekspresi, dan merupakan identitas. Fungsi bahasa sendiri bertujuan untuk menyampaikan pesan atau memberi informasi sebagai bentuk ekspresi dengan cara beropini hingga curahan hati yang merupakan identitas. Bahasa juga sebagai integrasi dan kontrol sosial untuk mengatur perilaku. Kita bebas berekspresi tapi jangan disalahgunakan, karena ruang digital tetaplah ruang publik. Berbahasa yang baik akan menciptakan ruang digital yang beradab dan berbudaya. Kita semua kan memiliki kebebasan berekspresi dan bersosial media. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan etika digital dan berbagai batasan yang harus dilakukan di ranah digital. Lalu, sebagai netizen yang diharuskan berpikir kritis, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak bertanggung jawab atas unggahannya di dunia digital? Karena meskipun hal tersebut mungkin tidak berpengaruh di beberapa orang, karena dapat memilah-milah mana yang hoax dan mana yang tidak, tentunya persoalan seperti ini dapat berefek kepada orang yang tidak melakukan cross-check terlebih dahulu terhadap suatu berita. Bisa dengan melaporkan unggahan tersebut, mungkin ya salah satunya kayak melakukan pengaduan dengan memberikan screen capture atau screenshot gitu disertai linknya, kemudian mengirimkan data ke aduan konten mail.kominfo.go.id. Kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di laman web trustpositive.kominfo.go.id. Apa saja yang perlu kita saring ketika kita mendapatkan suatu informasi dan ingin menyebarkan suatu informasi tersebut kepada orang lain? Cara untuk memilih dan memilah informasi perlu diketahui tidak hanya pada media sosial yang bisa menyebarkan hoax, tetapi juga dari mesin pencarian yang belum terakreditasi yang tidak didasarkan pada sumber yang benar di dalam artikelnya. Nih, beberapa tips memilih informasi yang ada di mesin pencarian, yaitu yang pertama, melihat identitas penulisnya. Yang kedua, kita perhatikan kredibilitas penerbitnya. Yang ketiga, perhatikan web atau nama domain. Yang keempat, perhatikan web tersebut tertata dengan baik oleh pengelolanya yang secara berkelanjutan memperbarui konten-konten yang ada di dalamnya. Yang kelima, perhatikan jenis filenya, berbentuk PDF atau hanya tertulis di blog. Dan yang keenam, yang terakhir, perhatikan bahasa yang digunakan sesuai kaidah bahasa yang berlaku atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan pemanfaatan internet secara bijak. Apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari potensi negatif dari rekam jejak digital? Berbagai tips guna terhindar dari hal-hal negatif tersebut bisa merancang jejak digital yang baik, seperti meninggalkan catatan karya atau prestasi di berbagai platform digital. Harapannya, ketika seseorang mengetikkan nama kita di mesin pencari, maka seluruh karya berkualitas yang pernah kita buat bisa muncul dan menjadi catatan baik. Selain itu, harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas di internet. Harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya akan merugikan pihak lain atau berakibat pelanggaran hukum. Ada 4 motivasi utama pengguna media sosial, yaitu memperkuat jaringan sosial, mencari teman yang cocok, mengembangkan usaha, dan mencari koneksi bisnis. Guna merawat jejak digital, berikut beberapa tips yang saya simpulkan. Pertama, cari tahu terlebih dahulu jejak digital yang dimiliki. Kedua, atur privasi di perangkat pribadi. Hal-hal yang tidak ingin dilihat orang silahkan dibuat secara private. Ketiga, periksa cookies pada perangkat kita. Jika ada situs yang tidak dikenal, mengirimkan cookies segera blok. 4. Gunakan kombinasi yang kuat dalam membuat kata sandi.
Kelima, hapus aplikasi yang tidak dipakai. Keenam, posting hal-hal yang positif. Gunakan akun berbeda untuk berbagai keperluan pekerjaan, pendidikan, dan berbelanja. Ketujuh, selalu update sistem operasi dan antivirus. Ingat, apa yang sudah dibagikan di internet akan tetap tinggal di sana, meskipun sudah dihapus. Karena jejak digital tidak akan bisa benar-benar hilang meskipun sudah dihapus. Wah, kini kita sudah sampai di akhir pembahasan mengenai etika dunia cyber dan juga pemanfaatan internet secara bijak ya. Maka dari itu, saya akan menyimpulkan secara singkat. Penggunaan media sosial kerap menimbulkan masalah baru jika tanpa didasari oleh karakter pengguna media yang baik. Bagaimana ruang digital dapat mempertahankan keragaman budaya Indonesia yang menghormati perbedaan dan menciptakan ruang diskusi yang sehat. Budaya digital juga dibutuhkan sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern. Budaya digital adalah hasil pemikiran, kreativitas, dan cipta karya masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh kemampuan dari masyarakat mengenai pengetahuan dan teknologi digital. Pada dasarnya, teknologi digital telah mengubah cara masyarakat di Indonesia berinteraksi dengan sesama, dengan media dan muatannya, atau hal lainnya yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Jaga ruang digital, gunakan untuk kebaikan, ciptakan budaya digital yang baik, jangan ciptakan hoax, disinformasi dan misinformasi, karena itu akan merusak persatuan bangsa kita yang majemuk. Sekian podcast literasi digital dan kemanusiaan ini. Saya Desikta dan rekan saya Atalana Gia pamit undur diri. Terima kasih untuk Sobat Digital yang sudah menyimak dan mendengarkan hingga akhir pembahasan kita berdua terkait etika dunia cyber dan juga pemanfaatan internet secara bijak. Sampai jumpa Sobat Digital.